Rahman NIM 2010002P dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan peralatan pemasangan elektrokardiografi atau EKG, di mana EKG itu ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung. Elektrokardiogram adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. Tujuan EKG itu untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Elektrokardiogram dilakukan menggunakan mesin impuls listrik jantung yang disebut elektrokardiograf. Dengan alat tersebut, impuls atau aktivitas listrik jantung akan terpantau dan tampak berupa grafik yang ditampilkan di layar. Yang mana indikasi dan kontraindikasi pada pemeriksaan EKG, yaitu indikasinya untuk serangan jantung, kemudian kardiomiopati, gangguan irama jantung, penyakit jantung koroner, gangguan elektrolit, keracunan obat-obatan. Efek samping dari elektrokardiogram, pemeriksaan elektrokardiogram umumnya aman dan sangat jarang menimbulkan efek samping apapun. Namun pada beberapa kasus pasien mengalami reaksi alergi kulit terhadap elektroda yang ditempelkan di tubuh. Pasien juga mungkin akan mengalami sedikit sakit pada elektroda atau EKG saat dicabut dari kulit. Alat yang dibutuhkan dalam pemeriksaan elektrokardiografi yaitu yang pertama mesin dari EKG tersebut, kemudian kabel arus listrik, kemudian sabuk bunyi, kemudian kabel elektroda ekstremitas. Terdapat 4 warna di sini. Kegunaannya masing-masing warna merah untuk tangan sebelah kanan, kemudian warna kuning untuk tangan sebelah kiri, kemudian warna hitam untuk kaki sebelah kanan, dan warna hijau untuk kaki sebelah kiri. Kemudian di sini terdapat gel yang digunakan untuk mengoles pada pemasangan kabel listrik. Kemudian ada kapas, kemudian ada bengkok di sini untuk menaruh kapas yang telah dilakukan untuk pemeriksaan EKG. Kemudian ada tisu dan ada sabun listrik untuk mengganti handrat bila tidak ada handrat untuk mencuci tangan. Kemudian ada kabel listrik dan balon penghisap, yang mana keterangannya sudah ada di sini. Di sini sudah ada keterangannya dari P1, P2 sampai P6, yang mana letak dari balon tersebut yang pertama P1 terletak di ruang interskostal IV garis sternal kanan. Kemudian P2 atau P2 terdapat di ICS IV garis sternal kiri sejajar dengan P1. Kemudian ada P3 dan P4. Pada pemasangan agar lebih mudah, pasang P4 dulu. P4 di sini untuk berada di ruang interskostal 5 di fibula kiri. Kemudian baru dipasang P3. P3 ini pemasangannya di antara P2 dan P4. Kemudian ada P5. P5 ini sejajar dengan P4 dengan garis aksila depan. Kemudian ada P6. P6 sejajar dengan P4 di tengah-tengah aksila. Kemudian dalam pemasangan balon hisap ini diperiksa di sela-sela 3. Kemudian setelah mesin terdapat kertas EKG. Kertas EKG merupakan kertas grafik yang terdiri dari garis horizontal dan vertikal berbentuk bujur sangkar dengan jarak 1 mm. Biasanya diletakkan di sini. Garis yang lebih tebal atau kotak besar terdapat pada setiap 5 mm. Garis horizontal menggambarkan waktu atau detik, yang mana 1 mm atau 1 kotak kecil sama dengan 0,04 detik. Kemudian 5 mm atau 1 kotak besar sama dengan 0,20 detik. Garis vertikal menggambarkan voltase, yang mana 1 mm atau
suatu kotak kecil sama dengan 0, setelah di print, setelah melakukan pemeriksaan pada klien, biasanya akan langsung otomatis terprint ya. Dalam kertas EKG ini ada gelombang PQRST, di mana cara menentukan frekuensi jantung dengan cara menentukan frekuensi melalui gambaran EKG dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, 300 dibagi jumlah kotak besar antara gelombang R sampai gelombang R aksen. Kemudian yang B, 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R sampai R aksen. Kemudian yang C, yaitu dengan cara mengambil EKG strip sepanjang 6 detik. Hitung jumlah gelombang QRS dalam 6 detik tersebut. Kemudian dikalikan 10 atau ambil dalam 12 detik dikalikan 5. Kemudian untuk menentukan irama jantung, yaitu yang pertama menentukan apakah denyut jantung berirama teratur atau tidak. Kemudian menentukan berapa frekuensi jantung atau HR. Kemudian tentukan gelombang P ada atau tidak, anormal atau tidak. Kemudian menentukan interval PR normal atau tidak. Kemudian menentukan gelombang QRS normal atau tidak. Irama EKG yang normal. Kemudian irama EKG yang normal impuls atau sumber listrik berasal dari nodus SA, maka iramanya disebut dengan irama sinus atau sinus rhythm. Kriteria irama sinus adalah iramanya teratur, kemudian frekuensi jantung atau HR 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian gelombang P normal, setiap gelombang P selalu diikuti gel, QR, S, kemudian T. Kemudian gelombang QRS normal 0,06 sampai kurang dari 0,12 detik. Kemudian PR interval normal 0,12 sampai 0,20 detik. Irama yang tidak mempunyai kriteria tersebut di atas kemungkinan suatu kelainan. Demikian penjelasan mengenai peralatan EKG. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun.